Hai Forzes, balik lagi sama gue Vino Justian. Nah, hari ini nih kita mau ngebahas satu topik yang menarik banget. Dimana teman-teman kan banyak nih, khususnya bagi anak-anak muda yang berpikir kayak, gue gak mau tinggal di Indonesia, gue mau kerja di luar negeri aja. Nah, tapi masih banyak nih sebagian orang yang belum tahu kalau kerja kayak di luar negeri, khususnya di negara-negara Asia Tenggara tuh kayak mereka juga punya upah minimum gitu yang kayak bikin temen-temen, oh ternyata gitu ya, ternyata kerja di luar negeri nggak seenak apa yang kita bayangin ya. Walaupun ada juga sih yang orang cuma jadi kayak TKI, TKW di luar negeri, bodoh, pulang-pulang langsung bangun rumah, bangun apartemen. Anjir, apartemen baik banget ya. Bangun rumah sih mungkin ya. Oke, nah jadi teman-teman jawab banget untuk tahu nih. Jadi nomor pertama adalah Singapura. Dikenal gak pernah buat ketentuan mengenai aturan upah minimum. Gaji rata-rata diterima per bulannya itu sekitar $4.061 Singapura atau sekitar 44 jutaan. Nah, dimana nilai yang sedemikian besar ya ternyata berbanding lurus dengan tingginya biaya hidup di Singapura. Nah, mungkin bagi sebagian teman yang kayak, wih gede banget. Pas tahu biaya hidupnya teman-teman udah shock. Ya ibarat kayak di negara mana itu yang kayak buat beli telur perlu sampai 1 miliar gitu. Ya gitulah ya perbandingan kasarnya. Nah yang kedua adalah Brunei Darussalam, dimana negara ini juga nggak netapin upah minimum, tapi kayak orang-orang yang kerja di sini bisa dapetin gaji sekitar rata-rata 1989 atau sekitar $2.000 Brunei Darussalam per bulan. Kalau dirupiahkan bayarannya itu per bulan bisa nyampe 21 jutaan. Nah, tapi biaya hidupnya di sini terbilang mahal. Kayak Singapura ya. Nah, sedangkan di Thailand nih yang kayak upah minimumnya sekitar 5,4 jutaan per bulan. Nah, menempati posisi ketiga sebagai negara pemberi upah terbesar di negara Asia Tenggara. Ya biaya hidupnya bilang mahal banget enggak, tapi bilang murah banget juga enggak sih ya. Sedangkan nih negeri yang serumpun dengan kita, Malaysia, gaji di sana sekitar 1.200 ringgit atau sekitar 4 jutaan ya. Kalau biaya hidupnya itu bisa dibilang mirip-mirip sama di Indonesia sih ya. Nah berikutnya adalah Filipina, dimana upah minimumnya itu sekitar 3,9 jutaan lah per bulan atau sekitar $256 per bulan gitu. Dimana nominal sebesar itu kayak gimana ya, ngomong sama kurang lebih kayak di Indonesia gitu. Besaran biaya hidupnya ya di Indonesia juga beda-beda tipis juga sih. Nah kalau di Vietnam nih yang terbilang paling mirip sama Indonesia, upah minimumnya sekitar 2,7 juta atau sekitar $181, sedangkan biaya hidupnya lebih besar daripada di Indonesia. Ya jadi bisa dibilang kayak hidup di Indonesia masih lebih enak lah dibandingin di Vietnam. Nah selanjutnya ada Kamboja dengan upah minimum sebesar $121 atau sekitar 1,8 jutaan per bulan. Nah kayak kecil banget sih ya. Nah tapi teman-teman jangan salah, karena biaya hidup di sana itu beneran murah dan pasti kayak teman-teman mikirnya gitu kali ya. Sedangkan biaya hidup di sana lebih mahal daripada di Indonesia. Nah jadinya orang-orang yang mau tinggal di sana itu biasanya kayak bekerja lebih keras atau bekerja punya 2-3 pekerjaan gitu untuk bisa kayak hidup dengan enak ataupun hidup dengan layak. Nah setelah itu ada Laos dengan upah minimum sama sih ya, sekitar 1,8 juta per bulan, kira-kira ya kurang lebih sama kayak di Kamboja. Cuma biaya hidupnya itu ya sama sih di Indonesia, masih lebih enak sih ya dibandingin kayak di Laos gitu, karena emang komponen, tapi ya kayak komponen biaya hidup tertentu di Laos gitu ada sih yang lebih murah dibandingin di Indonesia gitu ya. Mungkin kayak dari makanan-makanan pinggirannya gitu juga ya emang lebih murah juga sih ya. Nah yang terakhir ada Myanmar, dimana negara ini upahnya itu paling murah di Asia Tenggara, itu sekitar 1,2 jutaan. Nah
yang bikin parahnya lagi, selain upahnya kecil, biaya hidupnya juga lebih besar daripada di Indonesia. Jadi guys, mau gimana pun emang lebih mending Indonesia sih ya dibanding negara lain. Wih, orang bilang tanah kita tanah surga, woi. Ya kurang lebih begitulah ya. Jadi bagi sebagian teman-teman yang mau mencoba kerja nih di luar negeri, khususnya di Asia Tenggara, kalian wajib banget cari tahu dulu sebelum kalian kerja di luar negeri. Dan buat gue itu, dari yang gue tahu sih ya, dari teman-teman gue yang kerja di luar negeri, jadi pendidikan itu impact banget buat mereka di luar negeri. Jadi makin tinggi makin tinggi pendidikannya gitu, dan pilihan jurusan yang diambil itu juga berpengaruh sih ya buat gaji kalian di luar negeri gitu. Well, di Indonesia juga ngaruh sih ya, tapi di luar negeri gue rasa impactnya lebih gede, karena itu bakal impact banget ke gaji kalian yang masih berapa untuk meningkatkan jauh lebih lagi. Oke, sekian dulu dari gue, ini